Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pranaja Servis HP. Oke, di sini saya terima servisan C2 Prime ya. Nah, ini bilang yang punya ini HP-nya matut ya. Tidak bisa hidup, tidak bisa dicas. Ini juga sambil saya tekan tombol powernya tidak mau hidup ya. Oke, kita coba cas dulu ya. Kita akan pastikan apakah HP ini benar-benar mati total ya. Nah, ini setelah saya cas, ternyata tidak ada indikator dari casan masuk ya. Oke, kita coba menggunakan power supply ya, karena kita akan lihat jika kita menggunakan power supply, nanti kita akan tahu kerusakan ada di mana ya. Nah, ini setelah saya tekan tombol power, ternyata di jarum power supply tidak terjadi pergerakan sama sekali ya. Oke, kita coba ukur dari konektor baterai. Nah, ini kita sambil colok cas ya. Untuk ngukurnya menggunakan abo digital ya. Ini saya setel di 20 volt, kemudian saya ukur positif negatifnya. Ini sambil kita colok cas seperti ini, kita langsung ukur. Ini kita akan pastikan tegangan 4,2 keluar dari konektor baterai ya. Nah, ini sudah ada 4,3 atau 4,2, berarti HP-nya dalam keadaan normal ya. Ini lanjut kita ukur di konektor baterainya ya, atau baterainya kita ukur dulu. Oke, kita ukur baterainya ya, sudah normal, ada tegangan 4,2. Karena kita akan fokus di bagian tombol power dulu ya, karena HP ini dalam keadaan mati. Kita tekan tombol power dan kita lihat dari jarum ampere power supply tidak ada pergerakan ya. Nah, ini sudah saya lepas bautnya, kita coba bongkar dulu ya. Untuk seri C2 Prime ini kita tarik ke bawah ya, kita congkel menggunakan kuku seperti ini. Kemudian setelah ada celah baru kita tarik ke bawah ya. Untuk pembongkaran di C2 Prime ini dilakukan dengan hati-hati ya, karena untuk PCB nya seringkali kena patah ya. Untuk seri C2 Prime ini kebanyakan kasus pembukaan dari covernya untuk mesin penghubung ke bawah itu sering terjadi patah ya, patah tulang ya, bukan patah tulang namun kegagalan saat proses pembukaan dari back covernya ya. Saya sarankan untuk membuka cover C2 Prime ini perlu hati-hati ya. Ini sudah bisa kita lepas ya untuk covernya, karena kita akan cek mesinnya apa yang menyebabkan HP ini tidak bisa hidup ya. Nah, ini kelihatannya untuk mesin C2 Prime ini sangat mulus ya, tidak ada bekas air maupun dari korosi yang lain ya. Yang saya lihat di sini mesinnya masih bagus ya, maksud saya tidak bekas kena air ya. Kasus-kasus tertentu itu kebanyakan kena air ya. Namun di sini kelihatannya masih mulus ya, tidak ada korosi maupun kotoran ya. Biasanya debu juga banyak, bekas air juga banyak ya. Oke, ini saya masih berusaha untuk mencongkel dari mesinnya ya, karena ini masih nyangkut di bawah atau di dekat kameranya ini.
Mungkin ini karena lengket di bagian karet pelindung anti panasnya ya. Nah, ini sudah saya pisahkan dari premnya. Saya juga sudah lepas dari modul kameranya ya. Oke, setelah itu baru kita akan cek kembali menggunakan power supply ya. Kita akan menentukan setelah kita buka seperti ini, apakah dari tombol power yang bermasalah atau yang lain ya. Nah, ini saya sudah hubungkan menggunakan power supply, kemudian saya fokus di jarum power supply. Setelah saya tekan-tekan ini tidak ada pergerakan sama sekali ya. Ini juga kemarin di Samsung A2 Core pernah saya terima kasus yang seperti ini ya. Namun di Samsung A2 Core itu bisa dicas ya. Namun yang jadi perbedaan di Samsung J2 Prime ini sama sekali tidak bisa dicas, tidak bisa hidup. Kita akan cek dulu di bagian tombol powernya ini. Saya shotgun juga tidak mau ya. Jadi intinya kita harus cek satu persatu. Nanti kita akan bisa analisa ke yang lain ya, jika kita maksimalkan dulu dari tombol powernya ya. Oke, kita akan pastikan untuk tombol power ini berfungsi dengan baik atau tidak ada jalur yang putus atau rusak ya. Nah, ini di setelan multi tester yang analog, kita setel dikali 1 ya. Ini kita akan pastikan untuk tombol power tidak ada masalah. Ini saya tempelkan positif negatifnya, kemudian saya tekan ya. Tadi begitu saya tekan, dia ikut bergerak ya. Berarti itu artinya tombol power bekerja dengan baik ya. Oke, namun saya rasa di sini tidak salah langkah ya. Kita akan coba untuk solder kembali seperti di video sebelumnya ya. Siapa tahu juga ini berhasil. Namun yang sering kali saya lakukan di saat tombol power tidak berfungsi itu, bisa kita solder kembali seperti ini ya. Karena ini juga belum saya jamin keberhasilan ya. Namun tidak salah langkah untuk kita coba. Oke, setelah itu baru kita coba sambungkan kembali ke power supply ya. Baru kemudian kita coba tekan tombol powernya. Nah, ini setelah saya lihat masih tidak bisa bergerak ya. Seharusnya untuk di power supply, jika kita tekan tombol power, seharusnya di jarumnya bergerak ya. Namun setelah saya solder ulang, di sini tidak ada perubahan sama sekali ya. Ini juga sambil saya shotgun menggunakan pinset, namun tidak bergerak sama sekali ya. Oke, untuk kasus yang seperti ini, jika kita sudah maksimalkan di bagian tombol power, kemudian tidak ada reaksinya, baru kita akan lanjut ke yang lainnya. Ini saya buka kalengnya, penutup dari CPU MMC dan IC power ya. Oke, dari itu kita akan coba ke IC power dulu ya. Karena kita lihat tadi untuk tombol power normal, kemudian kita lihat dari pengecekan awal tadi tidak ada pergerakan sama sekali di jarum power supply ya. Oke, ini saya kasih plug dulu di atas IC powernya ya, karena kita akan melakukan rehout tipis di bagian IC powernya ya. Karena kita sudah tahu bahwa HP ini tidak ada respon di saat kita tekan tombol power. Begitu kita cek menggunakan power supply, tidak ada pergerakan ya. Oke, setelah itu kita bisa langsung panasin di atas IC powernya ya.
Ini tujuannya untuk mempresisikan kembali ya antara kaki IC-nya sama yang ada di PCB ya. Ini metode yang sering dilakukan para teknisi ya di saat menemukan kasus no power itu ya. Karena ini dinamakan no power, biasa untuk HP yang seperti ini. Jika kita sudah coba maksimalkan di bagian tombol powernya tidak berhasil, maka kita coba rehot di IC powernya ya. Nah, ini sudah kita rehot tadi, kita bersihkan, kemudian kita diamkan sebentar ya untuk pendinginan karena agak panas mesinnya. Nah, jangan lupa untuk IC MMC sama CPU direhot sedikit ya, jangan terlalu lama. Ini tujuannya untuk mengejutkan kembali ya, karena siapa tahu juga HP ini pernah jatuh, terbentur, dan terjadi perenggangan di IC-nya ya. Oke, cukup. Ini sudah agak mendingan, dinginnya sudah tidak terlalu panas. Kita akan coba langsung menggunakan power supply ya. Ini sudah kita maksimalkan di bagian tombol power, kemudian kita lanjut yang kedua untuk merehot IC power. Jika ini tidak berhasil, maka kita akan angkat pasang ya. Oke, kayaknya ini sudah berhasil ya, sudah ada pergerakan, dan alhamdulillah dengan cara rehot sebentar HP ini bisa normal ya. Kita langsung pasang LCD dan kita akan pastikan bahwa HP ini sudah bisa hidup. Nah, ini kembali saya sambungkan lagi menggunakan power supply ya, karena tadi sudah kita lakukan rehot di bagian IC power dan alhamdulillah ya bisa hidup. Nah, ini kita langsung tekan tombol power, alhamdulillah ya bisa hidup, bisa nyala kembali ya setelah kita berhasil panasin dari IC powernya ya. Nah, kita ambil kesimpulan bahwa HP ini terjadi no power bukan dari tombol power ya, bisa juga dari IC power yang minta direhot. Jika belum berhasil, maka kita akan coba melakukan pengecekan di IC cas ya, karena IC cas juga sering bermasalah ya. Oke, sudah berhasil kita hidupkan HP ini dan alhamdulillah ya, kita hanya rehot di bagian IC power. HP ini bisa hidup ya, bisa normal kembali. Oke, sekarang kita coba menggunakan baterai apakah sama. Alhamdulillah ya, ini sudah bisa hidup menggunakan baterai juga. Intinya di sini sudah bisa teratasi. Dan kali ini kita tidak sia-sia ya di perjuangan kali ini. Ini sudah bisa teratasi dan normal, alhamdulillah ya. Intinya kita harus cek satu persatu baru kita tahu permasalahannya ada di mana ya. Oke, kita coba pasang lagi. Ini semuanya belum dipasang ya, kameranya saya lepas tadi. Kita akan pasang lagi kameranya, penutup kaleng juga kita pasang lagi ya. Intinya kita ambil kesimpulan bahwa jika kita jumpai kasus yang no power itu, kita cek dulu dari tombol powernya. Jika ada yang putus dari jalur powernya, bisa kita jumper langsung ya, atau kita ganti. Jangan langsung ponis dari IC-nya ya, karena belum tentu juga dari IC permasalahan bisa selesai ya, bisa juga dari tombol powernya yang bermasalah. Kemudian kita lanjut ke pengecekan dengan cara
cek mungkin ada yang short atau ada yang putus, baru kita langsung ke IC power atau IC cas ya. Jika semuanya kita lakukan belum juga berhasil, baru kita akan konsultasi ke yang lebih ahlinya ya. Karena IC power ini sudah saya rehot dan alhamdulillah ya membuahkan hasil dan HP ini bisa hidup kembali. Oke, kita tutup kembali untuk kaleng yang sudah kita lepas tadi dan HP ini bisa normal kembali ya. Sebenarnya untuk pengecekan selanjutnya banyak cara ya, karena tadi kita sudah tahu untuk pengecekan dari awal HP ini terjadi no power ya. Saya kira untuk tombol powernya yang bermasalah, ternyata tidak ya. Tombol powernya sudah saya cek, ternyata normal, baru saya lanjut ke IC power ya. Oke, sudah saya pasang semuanya, kita tinggal rapikan kembali ya, karena ini untuk pengerjaannya juga tidak terlalu tidak terlalu rumit, karena kita sudah tahu ya permasalahan di IC power yang minta direhot ya. Oke, kita pasang bautnya, kita rapikan dan kita siap kasih yang punya ya. Oke, jangan takut untuk membongkar HP yang dalam keadaan mati ya, karena beda sekali jika kita menerima kasus yang normal, intinya hidup, kemudian ada masalah dari tidak bisa ngecas atau tidak bisa baca kartu, itu berisiko sekali ya, ketimbang kita dapat servisan yang mati seperti tadi ya. Oke, sudah saya pasang semuanya, tinggal kita coba cas ya, karena ini dalam keadaan posisi dalam keadaan posisi mati. Tadi baterainya mungkin terlalu kosong. Nah, ini sudah ada logo petir ya, berarti bisa dicas ya. Oke, bisa diambil kesimpulan dari penjelasan tadi bahwa HP ini matut gara-gara nggak tahu ya, mungkin HP ini pernah jatuh. Dan di video kali ini saya bisa atasi, permasalahan sudah selesai ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan saja bisa berhasil, bermanfaat dan menjadi motivasi buat para pemula ya. Saya juga pemula ya, belum begitu paham soal servis. Kebanyakan saya lihat juga di forum-forum ya. Oke, setelah berhasil kita lakukan perbaikan di HP yang matut ini, ternyata bisa sembuh lagi ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat. Jika suka dengan video ini, silakan like dan jangan lupa supportnya dengan cara subscribe ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.